Halo Sobat Tani, berjumpa kembali dengan channel YouTube LPHP Wilayah Kedu. Kali ini, kami melaksanakan gerakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada Gapoktan Morobongo yang terletak di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Bahan-bahan pengendali yang dipergunakan, tentu saja menggunakan agens pengendali hayati yang ramah lingkungan. Kegiatan gerakan pengendalian ini dihadiri oleh 30 orang petani dan didampingi oleh 10 petugas yang berasal dari LPHP Wilayah Kedu, Koordinator PPL dan PPL Kecamatan Jumo serta petutas POPT Kecamatan Jumo. Yuk simak, bagaimana kegiatannya? Lajengipun nek sing enten nglarase bercake niku mangke nggih kelompok 2, mangke sing kelompok sing terakhir mungkin Beberia nggih. Sebelum melaksanakan penyemprotan pada tanaman padi, Koordinator POPT Kabupaten Temanggung, Yuni Ratno Pambudi memberikan penyuluhan tentang hama atau organisme pengganggu tumbuhan, tentang manfaat dan kegunaan agens pengendali hayati serta cara kerja agens pengendali hayati. Gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi, merupakan sebuah rangkaian kegiatan usaha tani yang sangat penting untuk dilaksanakan karena sebagai bentuk perlindungan tanaman dan merupakan benteng terakhir dalam rangka usaha pengamanan produksi. Pengendalian OPT dilaksanakan dalam bentuk gerdal atau gerakan pengendalian yang artinya pengendalian dilakukan secara bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan agar mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikendalikan di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung adalah penyakit hawar daun bakteri atau kresek. Penyakit tanaman padi tersebut disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Apabila serangan bakteri terjadi pada fase generatif tanaman padi selanjutnya disebut hawar. Patogen penyakit HDB atau kresek menyerang tanaman padi pada musim hujan ataupun musim kemarau basah. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh, terutama adalah kelembaban yang tinggi, sangat memacu perkembangan penyakit ini, oleh karena musim hujan sangat mempengaruhi timbul dan berkembangannya penyakit hawar daun bakteri. Faktor pertanaman yang dipupuk nitrogen dengan dosis tinggi, tanpa diimbangi dengan pupuk kalium, juga menyebabkan tanaman menjadi lebih rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri. Gejala serangan penyakit HDB menghasilkan dua gejala, yaitu kresek dan hawar. Gejala kresek terjadi pada tanaman yang berumur kurang dari 30 hari atau pada saat persemaian atau tanaman baru dipindah. Daun-daun berwarna hijau kelabu, melipat dan menggulung. Dalam keadaan parah seluruh daun menggulung, layu, dan mati. Gejala mirip tanaman yang terserang penggerak batang. Gejala hawar terjadi pada tanaman yang telah mencapai fase tumbuh anakan sampai fase pemasakan. Tanaman mula-mula timbul bercak abu-abu kekuningan umumnya pada tepi daun, gejala akan meluas, membentuk hawar dan akhirnya daun mengering. Dalam keadaan lembab terutama di waktu pagi, kelompok bakteri berupa butiran berwarna kuning keemasan dapat dengan mudah ditemukan pada daun-daun yang menunjukkan gejala hawar. Dengan bantuan angin, gesekan antar daun, dan percikan air hujan massa bakteri ini berfungsi sebagai alat penyebar penyakit HDB. Serangan OPT merupakan pokok permasalahan yang harus diselesaikan oleh petani untuk menjaga produktivitas tanaman pangan. Bagaimana cara efektif dan murah untuk mengendalikan penyakit tanaman? Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan konsep segitiga penyakit tanaman ini. Penyakit tanaman tidak akan muncul dan tampak apabila salah satu unsur dari faktor pendukung penyakit tanaman tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi. Apalagi kalau kemudian kita juga berpikir secara ekonomis dengan menggunakan bahan obat-obatan non-hayati tentulah memerlukan tambahan biaya. Belum lagi tentang efek residu racunnya. Penggunaan cara pencegahan dengan meminimalkan kondisi-kondisi yang memicu atau memberikan kesempatan bagi patogen penyebab penyakit untuk tumbuh dan berkembang. Pencegahan terhadap serangan OPT itu lebih baik daripada melakukan penyembuhan. Setelah kegiatan gerakan pengendalian selesai dilaksanakan, petugas dari LPHP Wilayah Kedu melaksanakan evaluasi kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk mereview kembali semua kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga jika ada kekurangan dalam kegiatan tersebut, ke depan bisa diperbaiki. Di samping itu dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab antara petani dengan para petugas. Para petani dengan antusias mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai.
Harapan kami, para petani dapat melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman secara mandiri, yaitu melaksanakan gerdal swadaya yang bertujuan untuk melindungi, mencegah, atau menghindari, agar tanaman tidak menderita suatu gangguan, kerusakan, kematian, kemerosotan produktivitas atau memperkecil kerugian yang ditimbulkannya. Tentu saja, dengan menggunakan bahan pengendali yang ramah lingkungan.